Halo teman-teman, mengapa orang Rusia terlalu terbuka dalam hal seks? Mungkin kalian pernah melihat atau mendengar bahwa orang Barat memakai pakaian pendek. Mereka ngomong-ngomong tentang hal yang mungkin di Asia dianggap sebagai hal yang tabu. Dan mengapa seperti itu? Kalau di Rusia, yang pertama, orang terlalu terbuka dalam semua hal. Mereka terbuka bisa membawa perasaan, ya mereka bisa berteriak di jalan atau memakai pakaian, memakai kata-kata yang buruk dalam situasi ketika ada banyak orang seperti itu. Dan hal juga terkait dengan seks. Kami bisa secara bebas berbicara dengan orang tua dan teman-teman kami tentang hal itu tanpa batasan, karena kami menganggap bahwa hal itu wajar dan harus diskusikan seperti itu. Yang kedua adalah bahwa orang Rusia menganggap bahwa jika seseorang suka orang lain, dia harus menunjukkan perasaannya secara terbuka, misalnya melalui kata-kata atau peluk atau mencium. Dan itu bukan hanya di tempat, misalnya di rumah, tetapi di jalan, di tempat umum lain. Itu tidak menganggap sesuatu yang tidak sopan terhadap orang lain. Bukan, itu menganggap sebagai hal bahwa dia sukanya sama sekali atau cintanya sama sekali. Mengapa tidak menunjukkan perasaannya jika itu perasaan yang baik, yang terkait dengan cinta. Contohnya, sering hal itu bisa dilihat misalnya di subway, ya, orang misalnya di gerbong api mereka terlalu lama menuju ke stasiunnya, dan mereka bisa memeluk satu sama lain. Atau misalnya di kafe mereka bisa menganggung tangan seperti itu, dan bahkan mencium pipi atau bibir atau dahi seperti itu, atau tangan juga bisa. Dan hal itu dianggap sebagai hal wajar di Rusia. Yang ketiga adalah bahwa mulai dari masa sekolah, anak-anak diperkenalkan dengan tema seks di mata pelajaran, misalnya di biologi atau mungkin kelas lain. Dan itu sebenarnya masuk dalam kurikulum sekolah, dan tema itu wajib dibicarakan. Mengapa? Karena itu semacam sex education yang juga adalah hal umum di negara-negara Eropa atau di Amerika Serikat. Karena menurut pendapat para psikolog, guru, dan juga orang tua, lebih baik seorang anak yang memperkenalkan dengan tema itu mulai dari usia dini, bukan ketika dia sudah orang dewasa, karena mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Contohnya, di kelas biologi biasanya anak sekolah membicarakan dengan guru kemaluan seorang wanita dan seorang laki-laki, ya. Jika pasangannya dikenakan virus seperti hepatitis atau HIV, bagaimana seorang itu harus menjaga diri biar tidak dikenakan virus itu, ya. Biasanya ada semacam obat atau juga kondom yang bisa dibeli di apotek atau di toko, ya. Jadi guru-guru memberi informasi tentang hal itu, ya, biar nanti anak-anak sudah berpengalaman, mereka sudah tahu mereka harus lakukan apa. Itu semacam pemberantasan kebodohan terhadap seks. Dan ditambah lagi,
sekarang di sosial media, di banyak platform seperti YouTube, ada banyak konten tentang seks, tentang hubungan antara keluarga, antara cowok dan cewek, dan konten itu adalah konten edukatif juga. Jadi ada semacam para psikolog, guru, orang tua, bloggers yang berpengalaman dalam topik tersebut, dan mereka menyebarkan informasi tentang bagaimana hal itu secara benar. Ya, jadi misalnya di YouTube Rusia bisa mencari banyak informasi tentang hal itu, dan menurut saya itu informasi itu sangat membantu orang karena mungkin di sekolah anak-anak itu malu untuk bertanya atau malu bertanya orang tuanya. Jadi dia bisa mencari informasi di internet, terutama di YouTube, di mana ada orang seperti dia yang bisa menceritakan pengalamannya atau informasi yang dia punya. Keempat, di Rusia bisa secara tanpa gangguan apapun membeli kondom di apotek atau di toko. Dan sebenarnya hal itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan bahkan anak-anak. Misalnya dia berusia 15 tahun dan dia tanpa gangguan apapun, tanpa minta orang tua atau hal lain, bisa membeli kondom di apotek. Mengapa? Karena menurut pendapat kami, jika dia memulai hubungan sebelum dia sudah orang dewasa, sebelum di bawah usia 18 tahun, dia lebih baik untuk membeli kondom biar nanti wanita tidak hamil. Ya, seperti itu. Jadi orang penjual di toko atau di apotek, dia tidak mengatakan apapun. Kami menganggap itu baik. Sebenarnya itu baik, bukan buruk, karena dia dia dengan sengaja dia mengerti bahwa dia sekarang tidak bisa menikah, dia tidak bisa memiliki keluarga karena dia belum punya bekerja, dia belum punya uang. Jadi dia lebih baik menggunakan kondom, ya, seperti itu. Itu kami menganggap itu hal yang baik sekali. Dan juga jika orang dewasa tetapi dia juga belum bersedia untuk memiliki keluarga, anak, istri, tapi dia mau memulai hubungan dengan wanita, lebih baik juga menggunakan kondom. Itu hal yang sudah umum di Rusia, dan tidak ada hal yang tabu jika kamu mau membeli kondom. Itu hal yang biasa, dan kami pikir itu baik sekali karena orang mengerti bahwa ada virus seperti yang saya tadi katakan, hepatitis atau HIV. Virus itu sangat sulit untuk disembuhkan, sebenarnya tidak bisa. Jadi itu sangat berisiko jika orang lain juga dikenakan virus itu. Lebih baik menggunakan kondom. Hal yang kelima adalah bahwa di Rusia kami berpendapat bahwa jika orang muda dia bisa melakukan hal itu. Saya maksud membicarakan tentang hal seks dan mencium, memeluk, ya, di tempat umum, karena dia orang muda, dia punya banyak energi, dia sangat aktif, dan kami pikir bahwa lebih baik jika orang muda melakukan hal itu, bukan orang dewasa misalnya pada usia 50 tahun, ya, karena jika itu pada usia 50 itu menganggap sebagai aneh, ya. Kalau itu orang muda, tidak apa-apa. Jadi ini yang saya mau menceritakan kepada teman hari ini. Kalau ada yang belum subscribe, silakan subscribe, komentar di bawah, dan jari ke atas. See you, paka-paka.